البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita merajaah tadi pembahasan tentang perkara jahiliyah yang pengertiannya telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, sekarang kita masuk pada poin yang ke-22. Qala ma awwalu urwatin min ural islami tanqudu wa ma akhiruhun. Apa tali pertama kali dari tali-tali Islam yang terurai, dan apa dari tali-tali Islam tersebut yang terakhir lepasnya? Maksudnya alhamdulillah pada poin yang ke-22 ini yang ditanyakan adalah apa? Tali di antara tali-tali pengikat Islam yang pertama kali lepas itu apa? Dan yang terakhir lepas itu apa? Wal jawab awwaluhunna naqdan al-hukmu wa akhiruhunna naqdan as-salatu. Yang pertama kali lepas dari tali-tali pengikat Islam tersebut adalah hukum. Maksudnya akhwanillah berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat dari sekian banyak kaum muslimin negeri yang menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala sangatlah sedikit. Bahkan di zaman ini alhamdulillah yang kita kenal hanya di negeri Saudi. Dan terakhir kemarin di negeri Brunei alhamdulillah, Raja Brunei katanya bertekad untuk menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala, walaupun ditentang oleh banyak negeri dan orang-orang barat. Sebagaimana disampaikan pertanyaan itu kepada Syekhuna Muhammad bin Hizam hafizahullah ta'ala. Dan tentunya kita bergembira dan berdoa semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan taufik, berikan kekuatan, karena tentunya untuk bisa merubah tatanan dan menegakkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya ini berbagai macam gangguan, rongrongan dan juga permusuhan mesti akan dipancangkan dari orang-orang barat, dari orang-orang kufar juga. Mereka akan berusaha untuk menimbulkan kekacauan dari dalam. Ini jelas. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada amir-amir kaum muslimin untuk mereka mendapatkan hidayah dan taufik dalam menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir lepasnya adalah salat. Oleh karena itulah masalah salat alhamdulillah, walaupun dari sisi kekhusyuan banyak yang tercabut, tapi dalam pelaksanaannya kebanyakan kaum muslimin mereka masih menjaganya. Wa dalilu hadits Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dan dalilnya adalah hadits Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala: la tanqudanna ural islami urwatan urwatan fa kullaman qadat urwatun tashabbata an-nasu billati taliha wa awwaluhunna naqdan al-hukmu wa akhiruhunna as-salatu.
Dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Siapa nama beliau? Abu Umamah. Nama beliau siapa? Taib ahsanta. Sudai Ibnu Ajlan. Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, la tanqudanna aural Islam urwatan urwatan. Sungguh, perhatikan di sini ada na'am lam, kemudian ada nun taukid yang menunjukkan apa? Penegasan yang bertingkat-tingkat. Sungguh betul-betul tali-tali pengingat Islam itu akan terurai seutas demi seutas. Sebagaimana tali afanillah. Ketika dia mau putus, tentunya apa? Ya seutas demi seutas, ketika ditarik seutas putus terus. Ini diibaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian. Fa kullama qaddat urwatun tashabbatha an-nasu billati taliha. Maka kapan saja satu na'am utas itu apa? Terputus, maka apa? Manusia berusaha untuk apa? Memegang na'am tali yang berikutnya. Wa awwaluhunna naqdan al-hukmu. Dan yang pertama kali terlepas adalah hukum. Kita bermasalah berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang hal ini tentunya kita semua berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar negeri-negeri yang bisa menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala tersebut mendapatkan taufik dan mendapatkan penjagaan. Bersamaan dengan banyaknya dalil yang menunjukkan tentang kekufuran berhukum dengan selain hukum Allah. Tapi dalam keadaan demikian, negeri-negeri kaum muslimin belum mampu untuk apa? Menegakkannya. Ini semua alhamdulillah dikarenakan sebab-sebab yang banyak. Tapi kalau mau kita golongkan, kembali kepada dua sebab utama. Sebab yang pertama kembali dari dalam, yaitu kembali dari kaum muslimin itu sendiri, dikarenakan apa? Jauhnya mereka dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, jauhnya mereka dari ilmu. Sehingga malah kebanyakan kaum muslimin sendiri merasa berat untuk menegakkan hukum Allah, merasa takut. Sehingga muncul generasi-generasi Islamofobia. Islam, generasi muslim tapi apa? Takut terhadap apa? Syariat Islam. Kemudian sebab yang kedua, sebab yang dari luar, dari usaha orang-orang kufar. Mulai dari permusuhan, juga dari usaha-usaha mereka untuk memasukkan di dalam pemahaman kaum muslimin. Sehingga pola pikir mereka terhadap syariat Islam alhamdulillah menjadi pola pikir yang apa? Negatif. Setiap perjuangan untuk menegakkan syariat Islam dianggap itu adalah sesuatu yang radikal, sesuatu yang apa? Yang berbahaya, sesuatu yang apa? Yang akan menimbulkan teror dan seterusnya. Padahal sungguh seandainya hukum Islam tegak alhamdulillah, maka akan terjadi apa? Akan terjadi kesejahteraan yang merata. Kita yakin alhamdulillah, karena Islam datang rahmatan lil alamin. Ya pada semuanya, pada penetapan hukum hadnya, pada penetapan tatanan-tatanan dalam kenegaraan dan seterusnya. Sebagai contoh tadi kita dalam pembahasan usulul fiqh membahas salah satu contoh saja dari hukum had. Yaitu dalam permasalahan hukum had bagi seorang pencuri. Hukum hadnya apa Zakaria? Dipotong tangannya. Sampai mana dipotongnya? Aliyat ketika datang secara mutlak ikhwanifillah, maksudnya adalah sampai pergelangan tangan.
Tidak sampai sini, pergelangan tangan, potong tangannya. Ketika mencuri minimal berapa? Apa Sa'id? Rubu' dinar. Baik. 1/4 dinar. Jadi tidak semua pencurian, mencuri baik jeruk 1 kilo, ini belum dipotong tangannya. Nah, pencurian yang terkena hukum had untuk dipotong tangannya minimal ikhwanillah nilainya itu 1/4 dinar. 1/4 dinar, karena dinar itu adalah mata uang zaman itu. Kalau ditimbang dari sisi gram, karena dinar mata uang emas, 1 dinar itu nilainya berapa gram? Dan Malik 4,25 gram atau 4/1/4 gram. Berarti rubuhnya 1/4 dari 1 dinar tersebut berarti 1 gram berapa? 1/16. Ya, 1 gram 1/16. Nah, tinggal kita kurskan ya khalifillah. Berapa harga emas yang beratnya 1 gram 1/16 ini? Nah, kalau sudah mencapai itu berarti sebenarnya hukum hadnya adalah potong tangan. Berarti nilainya ikhwanifillah tidak terlalu besar. Ya kan? Nilainya tidak terlalu besar. Taruhlah sekarang harga 400 1 gramnya taruhlah. Berarti mencuri senilai 450 itu sudah apa? Sudah jelas terkena hukum had potong tangan. Baik. Nah, kalau hal ini laksanakan yakin alhamdulillah. Pencurian akan sangat sedikit. Pencurian akan sangat sedikit. Dan akan berbekas mencuri, tangannya hilang. Tapi ketika hukum Allah Subhanahu wa taala tidak ditegakkan, mencuri walaupun mencurinya puluhan juta, masuk penjara berapa tahun, keluar tangannya masih lengkap, mencuri lagi. Mencuri lagi, awalnya pencuri yang berdasi. Ini lebih parah lagi. Demikian pula permasalahan-permasalahan yang lain. Yang kalau dilaksanakan sungguh yakin akan tercapai keadilan. Cuman karena jauhnya kaum muslimin dari agama mereka sendiri, dari kecintaan dan keridhaan terhadap agama yang dia peluknya, akhirnya menjauh dari hukum Allah Subhanahu wa taala tersebut dan merasa hukum itu adalah sesuatu yang keras. Padahal sebenarnya hikmah dari semua itu adalah hikmah yang agung. Ini yang pertama kali lepas adalah tentang hukum. Wa akhiruhunna shalah, dan akhir dari tali-tali hakikat Islam yang terlepas adalah salat. Baik. As-salat. Oleh karena itulah salat ini menjadi pembeda antara muslim dan kafir. Pembeda antara muslim dan kafir. Rawahu Ahmad wa sahahu Albani kama fi sahih at-targhib wal wadi'i fi sahih al-musnad. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan sepakat antara dua imam ahli hadis abad ini, yaitu Imam Al-Albani dan Imam Al-Wadi'i tentang kesahihannya. Hadis ini juga menunjukkan tentang tentang besarnya nilai salat di sisi kaum muslimin. Oleh karena itulah wajib bagi kita untuk betul-betul menjaganya, betul-betul menjaga salat ini. Karena ini merupakan tiang agama kita dan merupakan hal yang ditanyakan dan dihisab pertama kali kelak, yang merupakan tolak ukur baik dan buruknya amalan-amalan yang lain. Salatnya bagus, yakin ikhwanillah amalan-amalan yang lain akan menjadi bagus. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan,
Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat itu akan melarang pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Ini kalau salatnya bagus. Akan apa? Tercegah dengan sebab salat tersebut dari perbuatan-perbuatan maksiat. Dan dengan salat akan dimudahkan urusan-urusannya. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk apa? Isti'anah dengan salat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan kesabaran dan dengan salat. Nasallallahu alaihi wa sallam at-taufiq was-sadad wa yaj'alana min ahli as-salat. Walhamdulillahirabbil alamin.